Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa, Sobat Ngaso di mana saja berada, jumpa kembali di kesempatan kali ini di acara Ngaso Ngobrol Asik Sore bersama channel Tunanetra Peduli Bangsa yang didukung penuh oleh Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa yang beralamat di Gang Beringin nomor 36 RT 01 RW 04 Kampung Gunung Kapling Jombang Ciputat Tangerang Selatan. Dan jangan lupa sebelum ditonton video kami dan disimak obrolan kami, like dan subscribe, kemudian share, sangat kami harapkan. Komen juga dari para pemirsa agar kami terus semangat membangun channel Tunanetra Peduli Bangsa ini dan membangun Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa agar ke depan bisa lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Ada Bung Boyke Syahrul di sisi samping kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Boyke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mamat. Datang lagi kita nggak bosan ya? Enggak loh. Tapi kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik dan mudah-mudahan selalu bahagia. Bahagia nggak ente? Amin amin. Insya Allah. Ya, di kesempatan kali ini kita akan coba mengangkat satu topik yang sedang hangat dan sedang trending di kalangan kita disabilitas tunanetra maupun di kalangan masyarakat, kemudian kalangan masyarakat ke bawah gitu, Bung Boyke. Iya. Dengan alasan mengganggu ketertiban, kemudian mengganggu ya apalah namanya, merusak pemandangan, sehingga sekarang sedang marak terutama di Provinsi DKI Jakarta itu semacam, kalau kata dinas sosial sih, jangkauan. Jadi dijangkau atau penangkapan lagi itu istilah kita ya, penangkapan kemudian dibina lagi ke, katanya dibina ke Kedoya, panti sosial Bina Insani. Kemudian kan karena semua itu sebenarnya tidak boleh disamakan dengan tunanetra yang berkarya atau terpaksa mencari nafkah sebagai pengamen jalanan atau musisi jalanan dengan, kalau saya sih sebut tidak usah PSK ya, pelacuran gitu ya, dengan pelacur, kemudian dengan gepeng, dengan gelandangan. Harusnya mereka selaku petugas juga harus bisa membedakan, apalagi ini kasus Pak Dudung juga sudah kita coba ambil dengan ya, kita harus tetap membawa PM1 kemudian bla 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 gitu, yang sebenarnya notabene adalah kita kesulitan untuk mengurus itu karena Pak Dudung sudah dijangkau, kemudian orangnya tidak ada, kita harus bikin PM1 sesuai dengan alamat beliau di Majalengka. Kemudian tinggal di sininya di daerah Citayam juga teman-teman tidak akses untuk mengakses tempat tinggal beliau gitu kan, sehingga kemarin di panti sosial Bina Insani juga ditolak dengan berbagai macam alasan. Sebenarnya sih kalau hati nuraninya sangat tinggi atau apalah namanya baik gitu, hargailah perjuangan teman-teman tunanetra yang sudah susah payah gitu kan, walaupun hanya melalui yayasan, tidak harus PM1 dan lain sebagainya. Menurut Bung Boyke, ini kondisi seperti ini ada indikasi apa sih Bung Boyke sehingga teman-teman yang sebenarnya mencari nafkah yang benar-benar, dibanding yang pengamen-pengamen melek itu kan kadang bau minuman, kemudian untuk kumpul-kumpul, untuk minum-minum, untuk apa, kemudian yang gepeng ada sindikatnya gitu kan, yang ngemis ada koordinatornya, kemudian nyetor dan lain sebagainya. Dan sedangkan kalau teman-teman tunanetra apalagi yang mandiri, tidak membawa penuntun, itu betul-betul mereka mandiri dan usaha semaksimal mungkin. Kalau memang pakai penuntun, pakai pendamping, silahkan dijangkau, ditangkap, silahkan sama pendampingnya juga masalah, kita juga nggak urusan membaik. Tapi kan ini mereka berkarya sendiri, kemudian mereka harus pakai pakaian yang lumayan rapi, kemudian harus bernyanyinya baik, nyetel musiknya juga tidak sembarangan. Ini ada indikasi apa menurut Bung Boyke? Silakan Bung Boyke. Iya, terima kasih Kang Mamat. Ini Ya. juga nih, saya juga bingung. Saya juga punya teman satu kelas bahkan, nasibnya sama kayak Pak Dudung. Cuma menurut balik lagi nih,
satu lembaganya, kita nggak usah sebut lah ya, udah tahu kan. Iya. Nah, itu versi mereka yang mengeluarkan atau membebaskan teman itu. Tapi saya dapat info juga ternyata bukan lembaga itu yang membebaskan. Ya, mungkin lembaga itu tapi ya bayar gitu kan. Kalau caranya seperti itu terus kan nggak menyelesaikan masalah kalau buat saya. Kita harus cari akar masalahnya kan gitu. Ada solusi ya. Ada solusinya. Nah, nanti kan akan kejadian lagi seperti ini. Ya, ada kemungkinan nggak kita sebenarnya sih dengan surat dari lembaganya atau dari yayasan tempat dia bernaung itu tidak harus mengurus WM1, seharusnya sih dibebaskan karena ada penjaminnya gitu kan. Penjaminnya ada surat atau kopi surat dari yayasannya, kemudian ada mungkin kalau fotokopi KTP si penjamin diminta juga pasti akan diberikan gitu, dikasih gitu kan. Tapi ternyata tidak ada toleransi sama sekali, kita harus ngurus yang rumit, sedangkan yang ngurus itu teman-teman tunanetra sendiri, yang peduli kan teman-teman tunanetra mau ikut. Iya betul, kayak teman kita tadi dibilang Kang Maman kan, Citayam, iya. Siapa yang ke Citayamnya? Sampai Citayam kita nggak tahu kelurahannya di mana tuh. Nah makanya gimana ngurus PM1-nya? Nah itu sebenarnya penangkapan seperti ini apakah jadi gini ya, kalau kita jadi suudon gitu, apakah harus perlu uang? Nah kalau perlu uang itu kan sebenarnya kita mengajari mendukung korupsi, mendukung suap menyuap, padahal suap menyuap itu yang disuap ya dosa, yang menyuap ya dosa. Kalau YKTPB misalkan yayasan ini punya uang sedikit, ya mending buat biaya pembinaan atau biaya pengajian daripada untuk menyuap si petugas tersebut gitu kan. Iya, habis kita lapor KPK itu kan. Kemudian misalkan memang ada seperti itu, kita menghubungi keluarga dari yang tertangkap itu, kita minta dana untuk menebus. Tapi kan menjadi kebiasaan. Iya, kalau duitnya ada, kalau nggak ada. Ya mungkin kalau keluarga bisa mengupayakan bagaimana caranya, entah pinjam entah apa, cuman itu kebiasaan, nanti akan banyak teman-teman tunanetra yang terjaring, yang asal terjaring kemudian pasti. Nanti ditebus ini ditebus gitu, ini sama lembaganya atau sama keluarga saya gitu kan. Nah itu dia. Kita kan butuh solusi. Maka sebenarnya harusnya yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh Departemen Sosial itu sendiri atau Dinas Sosial itu apa sih, memberikan solusi yang seperti apa supaya memang kalau memang teman-teman itu tidak boleh turun ke jalan, apalagi sudah kita jelaskan dari korban COVID-19 ini banyak panti pijat yang tutup, kemudian pedagang kerupuk yang mengalami gulung tikar dikarenakan kehabisan modal gitu kan. Nah ini sebenarnya mereka harus melakukan pembinaannya, apa harus ditangkap kemudian di sana dikedoya kemudian dikeluarin lagi terus nanti ketahuan dijaring lagi, atau harus itu, atau ada solusi lain sebenarnya Bu Ika? Kalau menurut saya harus ada lembaga yang memberitahukan ke dinas sosial bahwa kita tunanetra yang berprofesi sebagai musisi jalan itu bukan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kalau menurut saya itu dulu yang penting. Oh gitu. Jadi image-nya Departemen Sosial kan kita itu sama kayak tadi dibilang Kang Maman tuh, kayak pengemis, kayak PSK, pelacur. Nah seperti itu penanganan masalahnya. Karena kebetulan saya dulu walaupun nggak lulus belajar gitu-gitu juga, belajar kesehatan sosial juga dulu di kampus. Walaupun saya nggak lulus ya, alhamdulillah nggak lulus. Jadi disamakan mereka dengan gelandangan, dengan pengemis, dengan PSK, dengan itu sama ya, penanganannya sama setelah masuk ke rehabilitasi itu ya. Kan kita lihat sama Kang Maman. Coba nanti kan tertangkap, nanti direhab di panti 1-2 minggu, 3 minggu. Ya habis itu mau dikasih apa? Mau dikasih modal apa? Kalau PSK kan jelas tuh dikasih keterampilan. Menjahit apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang keluar juga karena hasilnya lebih besar, ke situ lagi. Nah ke situ lagi, kayak GPM juga gitu sama. Nah kalau teman-teman yang musisi jalanan, saya nggak tahu di panti dikasih apa. Pembinaan seperti apa? Pembinaan seperti apa saya nggak tahu. Ya permasalahannya dari dulu kita dengar, dari saya masih di DKI pada saat itu menjadi salah satu pengurus di satu lembaga, permasalahannya itu lagi, tangkep, ada yang mengurus, terus kemudian dikeluarkan,
kemudian nanti dijaring lagi, begitu aja, tidak ada Lingkaran solusi. setan. Iya, lingkaran setan. Jadi makanya. tidak ada solusi ya. Ya waktu Kang Maman di lembaga itu Ya. tidak menjelaskan waktu audiensi ke Dinas Sosial DKI Jakarta. Ya sudah, karena tapi kan alasannya orangnya ganti-ganti. Iya. Petugasnya yang dulu Berarti udah kan- paham, yang sekarang tidak paham. Itu kan gitu. harusnya departemennya Dinas Sosialnya DKI harusnya paham bahwa teman-teman kita di mereka itu bukan penyandang masalah kesehatan sosial. Itu dulu yang kalau menurut saya itu Ya dulu sebenarnya yang- ini sosialisasi ini juga tidak hanya di DKI saja. Iya, betul. Di daerah-daerah juga seperti itu. Pemahaman dari dinas sosial kan seperti itu. Iya, Jadi betul. semua instansi pemerintah juga mengarahkan ketika kita mengajukan apa, kemudian mau belajar pelatihan apa, itu diarahkan ke dinas sosial, departemen sosial gitu kan. Iya. Jadi jangan kebiasaan seperti itu ya. Dengan kebiasaan seperti itu, coba kita rubah pelan-pelan bahwa nah, pemerintah saja departemen sosial yang representatif untuk difabel aja Ya. menganggapnya seperti itu. Jadi dari Kapan kelarnya nih ya, masalahnya? tidak akan kelar ya kan? Nggak akan kelar. Karena memang semua itu dianggap sama gitu. Dianggap Ketika sama. mereka sedang menjual suaranya dengan lagu yang merdu, tidak sama dengan kita menjual orang-orang yang diri tanda kutip ya, tanda menjual kutip. diri, kemudian menjual kaset yang keliling nyetel kaset doang gitu kan, ada juga yang seperti itu. Kita nggak mau dianggap seperti itu kan. Kita Ya jadi ribet, Jadi ya ribet. jadi kayak masalah-masalah yang tidak akan kelar ya. menurut saya tidak akan kelar selagi pemahaman departemen sosial atau dinas sosial sama. Atau petugas panti. Ya, kan? Apalagi petugas Iya, panti. petugas panti itu kadang-kadang saya berpikir juga kemarin itu pada saat teman-teman ke sana katanya nggak boleh di video, nggak boleh di foto. Terus sebenarnya sih kalau itu memang tempat pembinaan, tempat rehabilitasi, kenapa nggak boleh dipublikasikan? Itu aneh ya? Aneh dong. Aneh. Berarti ada yang salah di situ Iya, kan? berarti ada yang salah sistemnya, entah apa bagaimana gitu. Karena Iya. tidak boleh lo diambil gambarnya. Kemarin Boleh. teman-teman ada yang moto taman, foto-foto di taman aja Boleh juga. diperiksa HP-nya gitu. Jadi ya tertutup. Sedangkan di lembaga lain, di kelas-kelas balai kota saja kita bikin video boleh ya. Iya. Ya kita si belak-belakan telah melakukan pengaduan tentang permasalahan kita di lapangan ya di balai kota DKI Jakarta, ternyata diterimanya dengan baik ya. Baiknya gimana penerimanya? Betul, iya. Pelayanannya Lebih baik, baik. Itu di sopan, atas. kemudian kita dipersilahkan dikasih air minum. Hmm. Itu terus terang saya dengan pelayanan seperti itu malah terharu. Pelayanan di tingkat kepala desa, di tingkat kelurahan saja tidak seperti itu. Saya belum pernah mengalami yang sebaik itu gitu. Betul. Kemudian kita izinkan bikin video untuk laporan kami ke atasan bahwa kami sudah nyampe ke balai kota, sudah begini-begini. Oh silahkan gitu. Boleh. Tapi sekelas panti sosial bina insan yang katanya tempat pembinaan, tempat rehabilitasi, tidak boleh diambil gambarnya, tidak boleh diambil fotonya. Ada apa di balik itu? Iya, Itu betul. jadinya. Iya, itu Jadi dia. kalau kita suudon boleh dong jadinya. Harus terusan kalau saya. Orang LP saja boleh diambil gambarnya kan? Iya, dan satu lagi Kang Maman, Hmm. itu kan posisinya disatukan. Jadi Iya. tunanetra, yang pengemis, yang gepeng, yang pelacur, yang apa itu bisa kumpulkan jadi satu. Iya. Bagaimana itu? Belum lagi anak-anak kecil. Saya pernah ke situ juga soalnya waktu itu. Iya, tapi tidak boleh ngambil gambar kan? Nggak boleh ngambil gambar. Ya tidak boleh diliput gitu. Aneh. Karena saya dipesan begitu, karena waktu itu saya lagi pakai baju seragam. Ya kemarin teman-teman juga bilang seperti itu. Itu ada apa? Apakah dari tingkat atasnya seperti itu? Memang kita akan tanyakan ya dari tingkat atas nanti kita Iya, tidak betul. sekarang kita tidak akan takut mengadu, kemudian tidak akan mengadu ke instansi yang lebih tinggi karena penerimaan mereka baik gitu. Kita audiensi baik gitu. Saya anggap di kelas-kelas terinya seperti itu gitu kan, tapi ternyata di yang benar-benar yang memegang kekuasaan itu Tidak seperti itu. tidak seperti itu. Nah, mungkin akan seperti itu kita Amin. ya ke depan mungkin akan mempertanyakan sebenarnya boleh nggak sih panti sosial itu diliput kemudian diambil dokumentasinya seperti ini loh kondisinya gitu, cara penanganannya. Justru biasanya kan orang itu kalau dipublikasikan, kalau diviralkan cara penanganan, pembinaan itu malah seneng dong ya, Iya. suka gitu. Tapi Jadi nggak ini ya. aneh di Kedoya ini gitu, Iya. itu aneh.
memang ini harus viral sih, harus viral. Apa sebabnya gitu? Yang sebenarnya katanya lembaga pendidikan, pembinaan, kemudian akhirnya akan membuat insan-insan yang cerdas, kreatif mungkin gitu, karena namanya juga Bina Insan, tapi kok tidak sesuai dengan nama gitu. Ya, padahal udah izin baik-baik ya, iya izin baik-baik, kemudian petugasnya juga kalau dibilang ini kan korban corona Pak gini-gini, saya juga korban corona, dia jawabannya gitu. Ini kan dia nanti akan tinggal di sini 21 hari, dia akan meninggalkan anak dan istri Pak, nanti gimana kehidupan mereka, saya juga punya anak istri, malah gitu jawabannya, jadi selalu menyepelekan gitu. Betul. Nah ini apakah saya jadi bertanya, apakah orang-orang seperti ini tuh pembinaan dari Depsos pusat gitu loh. Nah, kalian harus jadi pegawai itu seperti ini, pegawai sosial harus seperti ini. Nanti kalau ada klien atau masyarakat yang tanya begini, kalian harus jawab seperti ini. Apakah harus gitu? Betul. Gitu. Kan mereka juga aparat pengayom masyarakat. Itu tetap ubahnya seperti polisi, Polri, TNI gitu kan sama. Iya, kalau kita ditangkap polisi aja masih boleh jenguk kan itu. Boleh jenguk, boleh video kok. Boleh video. Itu kan enggak. Jadi aneh. Iya, gitu. Kalau mengalami apapun di penjara misalnya gitu, boleh kita. Jadi masyarakat umum yang ternyata memang yang ditangkap juga termasuk pemulung, pemungut aqua, tidak semua ini ya. Artinya memang aneh gitu. Tapi mereka tuh kok tertutup. Lembaga mereka atau tempat mereka itu tidak boleh divideokan atau difoto, itu ada apa di balik itu? Itu dijadikan satu, jadi kayak kalau saya nilainya bukan panti, itu penjara itu malah gitu. Jadi benar-benar nggak jelas ya, kurang manusiawi cara penanganannya. Nah ini perlu dipikirkan, mudah-mudahan ini sebagai pemerintah, sebagai yang memegang kekuasaan, entah di DKI di mana itu, tolong jangan sampai punya pegawai yang seperti itu. Kemudian transparan coba. Iya. Yang transparan itu tidak hanya laporan audit keuangan saja, kemudian apa, tapi lembaga-lembaga seperti itu yang dikatakan pembinaan, kemudian pendidikan, itu juga harus transparan. Iya. Transparan di situ ya bolehlah diliput, orang namanya itu pendidikan, untuk tempat untuk pembinaan malah harusnya harus viral. Iya. Tidak tertutup. Nah ini tertutup kan ada apa di balik itu? Tanda kutipnya setengah rutan jadinya. Rutan pun boleh diliput itu sebenarnya. Rutan juga boleh diliput itu kan. Setengah ya aneh. Semuanya terus kemudian si penjaganya, artinya petugasnya itu yang diserai wewenang di situ agak angkuh-angkuh gimana gitu kan. Iya. Sedangkan layanan publik yang kelasnya di balai kota saja, di tingkat gubernur saja baik-baik itu seperti itu gitu. Itu apakah baru saja jadi petugas atau memang tidak punya hati nurani gitu kan? Iya betul. Ya mudah-mudahan. Masalahnya itu terlalu banyak masalah nih kita. Ini banyak banget masalah, dan siapa yang nanti menjadi pemimpin di negeri ini yang berpihak kepada disabilitas yang akan kita pilih. Iya. Pokoknya yang kampanyenya itu berpihak kepada disabilitas, iya, akan kita pilih, baik itu partainya, baik itu calon presidennya. Itu ya. Betul, itu kan ya. Ini kan masalah pemahaman sepele aja kan. Gitu. Sepele. Kalau Departemen Sosial atau Dinsos itu tidak menganggap tunanetra itu sebagai penyandang masalah kesehatan sosial, pasti beda penanganannya. Iya, pasti beda, tidak akan seperti itu. Ya, makanya ini kita tunggu nanti janji-janji mereka, siapa yang mau dekat dengan kita, terutama menerima audiensi dengan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB, yang mau bicara dari hati ke hati. Kemudian kita kontrak politik boleh. Iya. Kita kan bukan cuma bicara ya, iya, YKTPB pasti punya data-data lengkap. Iya, punya data lengkap, legalitas yayasan. Iya, kemudian misalkan masalah urusan guiding block, masalah ini itu kita punya datanya, kita punya realitanya. Misalkan tadi saya bilang bagaimana pelayanan di balai kota, ada videonya kita di balai kota tadi melaporkan, ada nanti bisa ditampilkan, ditayangkan di sini. Teman-teman YKTPB yang kemarin ke Kedoya juga masih punya dong data lengkapnya. Iya, nggak cuma bicara kan, tidak asal ngobrol jadi fitnah. Nah, makanya pemirsa bisa nonton video kami yang ada di balai kota. Nanti kan ditayangkan ya? Iya, kita tayangkan di sini.
Ya gitu. Jadi itu aja Bung Boyke. Terima kasih Terima banyak kasih. Kang Maman, Iya. jangan bosan. Tidaklah, tidak akan bosan. Jadi kita juga mengharapkan like dan subscribe dari pemirsa sekalian, butuh dukungan juga agar kami bisa semangat untuk terus menyuarakan kebenaran dari yang paling kecil ya kan. Kita sangat peduli dengan bangsa kita, bukan hanya tunanetra saja, ke disabilitas saja, tapi peduli dengan semuanya. Kata makanya masalah korupsi, masalah terjadi penyimpangan kita akan selalu mengingatkan, walaupun nanti kita dianggap sosokan dianggap apa, tapi kita bicara dari hati nurani kita ya. Amin, betul. Ya gitu Bang Boyke, terima kasih kehadirannya. Dan jangan lupa tim kreatif nanti videonya langsung ditayangkan saja di tengah-tengah kita bicara atau di mana monggo atau di awal gitu ya. Silakan. Ya terima kasih pemirsa atas perhatiannya, kami ucapkan jazakallahu khairan katsir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.